wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kelis, udah tahu kan kalau sebelum Bali memasuki Hari Raya Nyepi yang penuh dengan ketenangan, ada satu momen loh yang justru dirayakan dengan penuh semangat. Jadi sebelum Nyepi tuh hampir di setiap kabupaten dan kota di Bali mengadakan festival ogoh-ogoh dengan karakteristik masing-masing. Di Kota Denpasar, festival utama yang menampilkan parade ogoh-ogoh adalah Kesange Festival yang tahun ini kembali digelar di lapangan Puputan. Nah, Kesange Festival ini bukan cuma parade aja, tapi juga ajang kompetisi bagi seketeruna. Komunitas pemuda di setiap banjar untuk menampilkan kreativitas mereka. Pemerintah Kota Denpasar memberikan dukungan finansial untuk membantu pembuatan ogoh-ogoh loh, sehingga festival ini selalu jadi tontonan yang meriah. Tiap tahunnya ogoh-ogoh yang dibuat makin bervariasi. Selain menampilkan buta kala, sosok simbolis dari sifat-sifat negatif manusia, sekarang banyak banget ogoh-ogoh yang menggambarkan tokoh mitologi Hindu, satir sosial, bahkan karakter modern yang diadaptasi dengan sentuhan budaya lokal. Lapangan Puputan dipilih sebagai lokasi utama Kesange Festival karena letaknya yang sangat strategis di pusat Kota Denpasar. Tempat ini punya nilai sejarah yang tinggi dan sering banget digunakan untuk acara besar. Tapi nih ya, meskipun lapangan Puputan dipenuhi dengan parade ogoh-ogoh, kawasan Renon yang berdekatan justru memiliki larangan khusus terhadap pembuatan dan pengarakan ogoh-ogoh. Wilayah Renon merupakan pusat pemerintahan, tapi ada alasan lain loh yang lebih unik di balik larangan ini. Jadi di tahun 1985 warga desa adat Renon awalnya antusias nih membuat dan mengarak ogoh-ogoh. Namun di malam pengerupukan sehari sebelum Nyepi, banyak banget kejadian mistis yang terjadi. Warga melaporkan bahwa beberapa ogoh-ogoh bergerak sendiri, terdengar suara tangisan dan banyak orang kesurupan atau kalau di Bali namanya kerauhan. Dan akhirnya disepakati bahwa pembuatan dan pengarakan ogoh-ogoh di desa adat Renon dilarang demi keselamatan bersama. Sejak saat itulah larangan ini tetap berlaku hingga sekarang. Balik lagi yuk ngomongin soal festival ogoh-ogoh. Jadi pembuatan ogoh-ogoh adalah proses panjang yang membutuhkan kreativitas, keterampilan, dan juga dana. Tiap seketeruna biasanya mulai mempersiapkan ogoh-ogoh beberapa bulan sebelum Nyepi. Dan sekarang ogoh-ogoh semakin canggih nih, bahkan ada yang dilengkapi dengan mekanisme bergerak dan efek cahaya. Dalam Kesange Festival, kompetisi ogoh-ogoh menjadi daya tarik utama dan tahun ini 16 ogoh-ogoh terbaik dari setiap kecamatan di Denpasar dipilih untuk mengikuti final lomba di lapangan Puputan. Para juri menilai berdasarkan aspek artistik, filosofi, dan teknik pengerjaan. Tahun ini sebanyak 264 ogoh-ogoh dari seluruh kecamatan di Denpasar ikut serta dalam penilaian awal. Dari jumlah tersebut hanya 16 ogoh-ogoh terbaik yang dipilih untuk berkompetisi dalam puncak acara di Caturmuka Denpasar. Para pemenang akan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Juara 1 dapat 50 juta rupiah, juara 2 40 juta dan juara 3 30 juta rupiah. Selain itu ada hadiah harapan dan juara favorit. Gak kayak tahun sebelumnya, kali ini pemilihan pemenang gak lagi berdasarkan kecamatan, melainkan melalui sistem kompetisi terbuka sehingga semua peserta bersaing secara bebas. Selain ogoh-ogoh besar, ada juga nih lomba ogoh-ogoh mini yang dibagi menjadi 2 kategori, mesin dan non-mesin.
Lomba sketsa ogoh-ogoh juga diadakan loh untuk menjaring ide-ide kreatif dari generasi muda. Tahun ini, Kesange Festival juga menambahkan lomba foto dan video ogoh-ogoh agar peserta bisa mendokumentasikan karya mereka dengan lebih baik dan memanfaatkan teknologi. Selain lomba, ada berbagai stand dan bazar yang didirikan di sekitar lokasi acara. Tapi festival kali ini juga menghadapi beberapa kendala, kayak tenda yang roboh akibat angin kencang dan sempat mengganggu jalannya acara. Anyway, kamu tahu nggak kalau tradisi ogoh-ogoh itu berasal dari ritual Taur Kesange, yaitu upacara penyucian alam untuk mengusir buta kala sebelum Hari Raya Nyepi. Dulu ogoh-ogoh dibuat sederhana menggunakan bambu dan kertas. Tapi sejak tahun 1980-an, tradisi ini berkembang jadi seni kompetitif yang berkembang dan semakin spektakuler. Sekarang ogoh-ogoh tuh bisa mencapai tinggi lebih dari 5 meter dan dibuat dengan teknik yang rumit. Tiap tahun kreasi yang muncul semakin inovatif mencerminkan dinamika sosial, budaya dan teknologi yang berkembang di Bali nih. Sedangkan Nyepi ini memang hari suci umat Hindu di Bali ya, yang berfokus pada introspeksi diri dan keseimbangan alam. Sejak dulu perayaan ini dilakukan dengan 4 pantangan utama atau catur berata penyepian. Yang pertama, amati geni, nggak menyalakan api ataupun listrik. Yang kedua, amati karya, nggak bekerja. Yang ketiga, amati lelungan, yaitu tidak bepergian. Dan yang keempat, amati lelanguan atau tidak bersenang-senang. Seiring waktu, pelaksanaan Nyepi mengalami beberapa perubahan. Kalau dulu cuma rumah tangga Hindu aja yang mengikuti aturan ini, tapi sekarang pemerintah Bali menutup seluruh akses transportasi, termasuk bandara selama 24 jam, menjadikan Nyepi sebagai momen keheningan terbesar di dunia. Emang ya Kesange Festival adalah perayaan besar yang menunjukkan bagaimana tradisi dan kreativitas dapat berpadu dalam satu momen yang spektakuler. Setiap kabupaten dan kota di Bali memiliki festival ogoh-ogohnya sendiri dengan Kesange Festival jadi ikon utama di Denpasar. Sementara itu Renon tetap menjadi pengecualian dalam tradisi ini karena faktor kepercayaan spiritual ya. Dan kejadian mistis yang terjadi di tahun 1985 masih jadi alasan utama kenapa sampai saat ini pembuatan dan pengarakan ogoh-ogoh tetap dilarang di desa adat Renon. Dengan segala keunikan dan tantangannya, tradisi Nyepi dan ogoh-ogoh tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Bali yang terus berkembang dari masa ke masa. Nah itu dia Sobat Call-is keseruan di Kesange Festival tahun ini. Gimana ya tahun-tahun selanjutnya? Boleh tulis di kolom komentar keseruan kamu pas ikut di Kesange Festival tahun ini. Jangan lupa sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Anyway, karena tahun ini Hari Raya Nyepi itu berdekatan banget sama Hari Raya Idul Fitri, kami segenap tim Wake Up Call mau mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri bagi kamu yang merayakan. Sampai jumpa di keseruan berikutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!